Pemirsa, Universitas Terbuka telah mendapatkan persetujuan menjadi PTNBH. UT Jakarta sebagai salah satu unit layanan di wilayah jangkauan Jakarta dan sekitarnya telah mempersiapkan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan dan sistem pembelajaran jarak jauh. Dan Universitas Terbuka juga sebagai perguruan tinggi negeri, Badan Hukum atau PTNBH setara dengan UI, UGM, ITB, dan perguruan tinggi negeri unggulan lainnya. Dan pemirsa, sebelum kita mulai dialog kita hari ini, kita akan saksikan VT yang berikut ini. Menuju perubahan status menjadi PTNBH, beragam manfaat akan didapatkan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. UT Jakarta telah mempersiapkan peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik. Mulai dari layanan registrasi yang efektif dan efisien, layanan bantuan belajar dan bahan ajar berkualitas, layanan kemahasiswaan yang komprehensif, hingga sistem serta layanan online guna menunjang fleksibilitas dan kenyamanan pembelajaran mahasiswa UT Jakarta. Universitas Terbuka Jakarta yang menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH setara dengan UI, UGM, ITB, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Diketahui PTNBH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Status PTNBH ini pastinya akan membawa banyak keuntungan yang pasti yang dirasakan mahasiswa UT Jakarta di masa depan. Ya pemirsa, sesuai tema dialog kita hari ini yaitu UT Jakarta menuju PTNBH berkualitas. Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini Bapak Edward Zubir selaku Direktur UT Jakarta. Halo Pak Edward, apa kabar? Baik Mbak Gismi. Sehat selalu kan Pak? Sehat selalu. Baik, sesuai tema kita hari ini tadi kita juga sudah lihat ada paket berita yang mengatakan bahwa UT Jakarta akhirnya memutuskan untuk bertransformasi nih menjadi PTNBH yang berkualitas. Karena kan sebelumnya UT Jakarta dikenal dengan sistem pembelajaran jarak jauhnya yang sangat unggul. Nah, ini apa yang melatar belakanginya akhirnya memutuskan bertransformasi, Pak? Ya, UT Jakarta itu atau UT secara keseluruhan selalu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keadaan, dan mencoba untuk meningkatkan diri. Jadi menjadi PTNBH itu naik kelas. Naik kelas, baik. Sebelumnya PKBLU, pengguna keuangan Badan Layanan Umum. Ya. Jadi dengan menjadi PTNBH itu, maka fleksibilitas dalam pengelolaan, jadi otonominya lebih luas. Termasuk juga dalam anggaran atau budget, itu juga akan lebih fleksibel. Antara lain misalnya untuk dalam operasionalnya, prodi yang kiranya kurang diminati bisa kita tutup dulu semester ini, nanti kapan-kapan dibuka lagi, dan itu lebih mudah ya. Kalau seperti sekarang kita harus izinnya panjang, minta ditutup sekarang, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi baru bisa dilakukan. Nggak bisa karena memang prosedurnya seperti itu. Nah, dengan naik kelas ke PTNBH itu ada fleksibilitas dan juga kemudahan, kelincahan UT dalam mengelola institusinya, maka diharapkan nantinya akan berdampak kepada layanan terhadap mahasiswa. Nah, layanan mungkin akan menjadi lebih prima dan juga banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengambil program studi di Universitas Terbuka. Karena dengan PTNBH itu lebih adaptif untuk mengadopsi kebutuhan dari masyarakat. Baik, Pak Edward, dengan status UT Jakarta ini menjadi PTNBH, tadi dikatakan bahwa setara dengan universitas lainnya seperti UI dan UGM. Betul. Nah, ini keuntungan selain untuk status tersebut, apalagi yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari UT Jakarta? Ya, itu tadi, dengan lebih lincahnya UT beroperasional, dapat melayani lebih baik terhadap mahasiswanya. Dan berarti dalam artian dari segi pelayanan, tapi dari untuk akreditasinya sendiri, ini seperti apa pemberian akreditasinya antara perbedaan dari UT Jakarta dengan universitas lain tadi seperti Universitas Negeri UI, UGM tersebut yang disebutkan? Kalau akreditasi itu kan berarti pengakuan dari pemerintah, ya.
dilakukan oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional. Ya, jadi sama saja dengan perguruan tinggi lain. Sama saja sebenarnya. Kita diakreditasi, dilihat sudah memenuhi persyaratan, maka nanti akan keluar tingkatannya, levelnya A atau B atau C. Jadi sama aja kalau itu. Baik, berarti dalam hal ini dari sistemnya saja. Iya. Saat ini UT Jakarta itu unggul dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Iya. Sedangkan yang lainnya saat ini masih berupaya untuk pembelajaran dengan sistem itu ya Iya, Pak ya. betul. Dan sekarang UT lebih unggul karena sudah sejak awal ya UT Iya. Jakarta sudah Iya. menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau untuk target utamanya sendiri nih Pak dengan status baru UT Jakarta ini. Ya. Apa? Otomatis dengan berubah status jadi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, Iya. maka akan berkurang. Karena kita dianggap bisa untuk mengelola lebih baik lagi. Dalam segi pengelolaan dalam ya. segi pengelolaan juga anggaran pun akan berkurang dari pemerintah. Baik. Itu pasti karena kita dianggap sudah bisa untuk mandiri, gitu ya. Baik. Jadi Pak Edward, tadi dari segi status yang sudah bertransformasi, dari segi fasilitas juga ini sudah tidak diragukan lagi UT Jakarta. Nah, tapi untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswanya nih Pak, kan tidak hanya berpusat di kota. Nah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah terpencil, ini apa fasilitas yang akan diberikan UT Jakarta? Ya, ini pertanyaan yang sering dilontarkan. UT itu prinsipnya institusi yang networking, ya. Tidak bisa berjalan sendiri. Jadi butuh mitra-mitra untuk menjangkau di daerah yang lebih. Kalau UT Jakarta misalnya di Kepulauan Seribu atau pinggirannya ke Bekasi atau Karawang, itu kita bermitra dengan kelompok belajar, kita namakan Pokjar. Nah, kelompok-kelompok belajar dan juga ada yang namanya Sentral Layanan UT. Mereka itu bukan bagian organik dari organisasi UT, tapi mitra. Mitra yang menjadi perpanjangan tangan Universitas Terbuka. Mereka memberikan layanan terhadap mahasiswa maupun calon mahasiswa, dan juga untuk Pokjar Salut demikian. Bedanya Salut ini lebih menekankan menambah pengetahuan atau literasi level terhadap internet dan komputer. Jadi terkait dengan online yang menjadi sarana yang digunakan oleh UT, Salut ini diharapkan memberi literasi terhadap mahasiswa. Itu harapannya demikian. Jadi lebih kepada pelatihan untuk sistem pembelajaran jarak jauh bagi mereka yang masih belum terbiasa ya Pak untuk belajar secara online tersebut. Betul. Ya, difasilitasi. Nah, ini ada biaya tersendiri nggak Pak kalau kita menggunakan fasilitas dari Salut itu? Ya, karena itu kita mitra dengan bukan milik UT tapi mitra UT. Mereka memberikan layanan berupa online ya, tentunya ada berbayar. Oke. Berbayar. Tapi ini sangat memudahkan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa menjangkau untuk ke pusat UT tersendiri. Ini menarik sekali pemirsa. Tapi perbincangan ini kita jeda dulu ya Pak. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.